Sekeras apapun Israel dan Amerika Serikat mencoba meruntuhkan Republik Islam Iran, mereka pasti akan selalu kesulitan. Iran seperti punya kekuatan yang sulit dihancurkan oleh dua negara tersebut. Bahkan operasi intelijen Mossad yang sudah dilakukan Israel masih gagal menggulingkan Ayatollah Ali Khamenei. Mata-mata Mossad berhasil dilenyapkan dengan vonis eksekusi mati. Gertakan Donald Trump yang ingin menghajar Iran juga berhasil dipukul mundur. Padahal sebelumnya Trump dengan jumawa mengaku akan menghancurkan Iran tanpa ampun. Sekarang Presiden Paman Sam tersebut justru mulai tunduk dengan kekuatan negeri para mullah. Bagaimanakah ketegasan Iran membungkam Amerika Serikat dan Israel? Ketegasan Iran menghukum Israel. Jika ada satu negara yang bisa menghalangi rencana licik Israel di Timur Tengah, jawabannya adalah Iran. Negeri para mullah ini terus bertahan dari gempuran negeri Zionis. Dalam beberapa dekade terakhir, Israel tidak pernah berhenti melancarkan serangan ke Teheran. Konfrontasi militer kedua negara bahkan sudah kita lihat pada Juni 2025. Namun ancaman Israel bukan hanya berbentuk perang militer konvensional. Iran juga menghadapi bahaya perang bayangan yang melibatkan agen rahasia dan mata-mata Israel. Negara biadab seperti Israel punya salah satu badan intelijen terkuat di dunia yang dikenal dengan Mossad. Mereka mampu menjalankan operasi tingkat tinggi, spionase dan penghilangan target spesifik di Timur Tengah. Berbagai sumber menyebut Mossad punya kekuatan setara CIA, Badan Intelijen Amerika Serikat. Mossad menjadi salah satu sumber kekacauan di Iran dalam beberapa tahun terakhir. Pada serangan Israel tahun lalu, Mossad berperan menyelundupkan senjata ke Iran sebelum serangan terjadi. Mereka berencana menggunakan senjata itu untuk menyerang pertahanan Iran dari dalam. Para pejabat mengatakan Israel membangun pangkalan untuk meluncurkan drone peledak di dalam Iran. Drone itu kemudian digunakan untuk menyerang peluncur rudal di dekat Teheran. Bukan hanya itu, agen Mossad juga menyelundupkan senjata presisi yang digunakan untuk menyerang sistem rudal permukaan ke udara. Strategi ini digunakan untuk membuka jalan bagi Angkatan Udara Israel untuk menjatuhkan 100 serangan ke wilayah Iran. Kinerja mata-mata dari Mossad ini membuat serangan Israel punya daya hancur yang luar biasa. Bahkan pemerintah Zionis mengonfirmasi 200 pesawat tempurnya yang menyerbu Iran kembali dengan selamat. Semua ini berkat informasi rahasia dan kerja lapangan para agen Mossad. Kekacauan yang disebabkan Badan Intelijen Israel ini kembali terjadi pada demonstrasi berdarah di Iran pada Januari lalu. Mossad dibantu CIA terlibat dalam aksi protes menggulingkan pemerintahan Republik Islam Iran. Mossad dan CIA memberikan senjata kepada para demonstran. Kericuhan akhirnya membara di seluruh antero Iran akibat aksi protes tersebut. Bahkan massa yang turun ke jalan sampai membakar masjid dan Al-Quran, menjarah berbagai tokoh, dan menyerang simbol-simbol pemerintahan. Penyusupan Mossad dan CIA benar-benar sukses menghasut warga Iran. Padahal awalnya demonstrasi ini disebut berjalan dengan damai dan tidak ada huru-hara. Warga Iran menuntut pemerintah untuk membereskan nilai tukar rial Iran yang terus merosot atas dolar AS. Namun demonstrasi ini tiba-tiba berubah menjadi operasi kudeta rezim Ayatollah Ali Khamenei. Mulai muncul tuntutan untuk mengembalikan pemerintahan sekuler Iran, seperti saat dipimpin oleh Shah Muhammad Reza Pahlavi sebelum diturunkan oleh Revolusi Islam pada 1979. Bukti bahwa demonstrasi di Iran ini didalangi oleh Mossad dan CIA terlihat dari tampilan para pendemo. Mereka bahkan dengan mudah menembaki aparat kepolisian Iran. Dari mana para pendemo tersebut mendapatkan senjata api dengan begitu mudah kalau bukan dipasok Mossad dan CIA?
Keterlibatan agen Mossad di kekacauan Iran ini dikonfirmasi oleh Menteri Warisan Budaya Israel, Amichai Eliyahu. Melalui sebuah wawancara dengan radio militer Israel, Eliyahu membahas operasi Israel di Iran selama setahun terakhir. Ketika kami menyerang Iran tahun lalu, kami berada di wilayah mereka dan tahu bagaimana mempersiapkan lahan untuk serangan itu. Saya dapat meyakinkan Anda bahwa orang-orang kami sedang bekerja di sana saat ini, kata Eliyahu. Statement pejabat Israel ini juga dikonfirmasi oleh media lokal mereka The Jerusalem Post dalam artikel berikut. Kekacauan yang sudah disebabkan oleh Mossad ini langsung direspon keras oleh Iran. Pemerintah melakukan penangkapan massal terhadap orang-orang yang diduga sebagai antek-antek Israel. Teheran bahkan sudah menjalankan hukuman eksekusi mati terhadap sosok bernama Ali Ardestani. Vonis mati tersebut sudah disetujui oleh Mahkamah Agung Iran. Hukuman mati terhadap Ali Ardestani atas kejahatan spionase untuk mendukung dinas intelijen Mossad dengan memberikan informasi sensitif negara ini telah dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Mahkamah Agung dan melalui prosedur hukum, sebut media Mizan dalam laporannya. Sejak Oktober 2025, pemerintah Iran telah membuat undang-undang baru untuk memberantas mata-mata Mossad atau CIA. Siapa yang tertangkap memberikan informasi untuk Israel dan AS akan divonis hukuman mati dan seluruh asetnya dilenyapkan. Ketegasan pemerintah Iran menghukum mata-mata Mossad ini benar-benar mengejutkan Israel. Khamenei selaku pimpinan tertinggi negeri para mullah tidak mengingkari pernyataan kerasnya soal para penyusup. Republik Islam tidak akan mundur di hadapan mereka yang merusak dan tidak akan mentolerir para tentara bayaran asing, tegas Khamenei. Membuat Amerika Serikat kalah telak. Setelah menumpas para antek Zionis, Iran bergerak untuk menghantam Amerika Serikat. Ayatollah Ali Khamenei tidak gentar sedikitpun dengan ancaman Donald Trump. Dalam perseteruan antara Iran versus Amerika Serikat ini, kita bisa melihat siapa yang pemimpin sejati dan siapa yang cuma banyak omong. Khamenei menunjukkan mental sebagai pemimpin yang tidak mau tunduk dengan kekuatan asing. Ia tidak mau disetir oleh Amerika Serikat meski secara kekuatan militer Iran tertinggal. Setelah dirumorkan cuma bisa sembunyi di bunker, Khamenei keluar menantang balik Trump dan AS. Pidatonya memberikan jaminan kepada rakyat Iran kalau mereka tidak akan tunduk pada tekanan Paman Sam. Amerika harus tahu bahwa jika mereka memulai perang kali ini, itu akan menjadi perang regional. Semua opsi ada di meja perundingan, termasuk opsi perang, tegas Khamenei. Sosok 86 tahun ini seolah ingin menegaskan kalau kepentingan Iran di atas segalanya. Negaranya bukan Venezuela yang bisa dengan mudah ditaklukkan oleh AS. Dan Khamenei bukan Nicolas Maduro yang bisa dengan mudah diciduk oleh pasukan Delta Force. Sinyal perlawanan ini akhirnya membuat Paman Sam goyah. Pentagon mulai menarik pasukan tempur AS untuk menjauh dari Timur Tengah. Kapal induk perang USS Abraham Lincoln dikabarkan telah bergeser sejauh 1.400 km ke arah selatan Yaman. Sampai di sini kita sudah punya jawaban siapa pemimpin yang cuma banyak omong. Tidak lain dan tidak bukan, dia adalah Donald Trump yang selalu mengklaim dirinya sebagai penyelamat dunia. Trump awalnya teriak-teriak bakal membombardir Iran sampai rata dengan tanah. Ia pikir gertakan semacam itu bisa mengguncang mental Khamenei dan rakyat negeri para mullah. Semoga Iran segera duduk di meja perundingan dan menegosiasikan kesepakatan yang adil dan merata tanpa senjata nuklir. Kesepakatan yang menguntungkan semua pihak. Waktu hampir habis. Ini benar-benar sangat penting, tegas Trump sebelum menarik pasukan AS. Bukan hanya gagal membuktikan omongannya, Trump juga mulai tunduk dengan manuver Iran. Dikutip dari Reuters, Washington menyetujui permintaan Teheran untuk memindahkan lokasi pembahasan dari Turki ke Oman. Selain memindahkan tempat perundingan, Iran juga berhasil membuat AS setuju untuk tidak membahas peserta regional. Saya telah menginstruksikan Menteri Luar Negeri saya untuk melakukan negosiasi bebas dari ancaman dan tuntutan yang tidak masuk akal, menempuh perundingan yang adil dan setara, berlandaskan prinsip martabat, kehati-hatian, dan kemaslahatan. Tulis Masud Pezeshkian di platform X pada Selasa. Dapatkan paket 5 pieces kaos polos yang punya banyak pilihan warna cuma 100 ribuan aja. Cek linknya di bawah ini. Potensi terbentuknya poros geng nuklir baru. Kekuatan Iran di Timur Tengah membuat dunia bisa punya poros baru. Sejauh ini Teheran punya sekutu dekat seperti Rusia dan Cina. Aliansi Teheran dengan Moskow dan Beijing bakal membuat Amerika Serikat dan Israel gentar.
Baik Iran, Rusia, dan Cina sama-sama punya satu kesamaan yang menghubungkan mereka, yakni nuklir. Iran punya cadangan uranium mencapai 6,6 ton. Rusia yang memiliki 5.000 lebih hulu ledak nuklir, dan Cina yang baru saja melakukan modernisasi triad nuklir. Ketiga negara ini berpotensi membentuk aliansi geng nuklir yang bisa mengubah tatanan dunia. Isu ini bahkan sempat disinggung langsung oleh eks-presiden Rusia, Dmitry Medvedev. Menurutnya kondisi saat ini memperlihatkan bagaimana jumlah negara dengan senjata nuklir segera bertambah. Beberapa negara akan mempertimbangkan opsi optimal memiliki senjata nuklir. Saya percaya bahwa klub nuklir akan ramai muncul di depan, tegas Medvedev. Statement dari eks-presiden Rusia ini bukan omongan tanpa perhitungan. Jika sampai terbentuk aliansi geng nuklir, bukan hanya AS dan Israel yang kelabakan. NATO selaku organisasi militer 32 negara juga bakal memikirkan konsekuensi besar dari geng nuklir tersebut. Dengan tak kunjung diperpanjangnya denuklirisasi antara Rusia dan AS lewat perjanjian New START, kehadiran geng nuklir semakin terbuka. Sejumlah negara yang punya kekuatan senjata pemusnah massal ini akan membentuk aliansi baru, tanpa tekanan dari Amerika Serikat yang selama ini berlagak seperti penjaga keamanan dunia. Celana pendek cowok ini beli 3 cuma 100 ribuan aja. Cek link di bawah ini. Setelah berhasil kembali meredam intervensi Israel dan Amerika Serikat, apakah Iran bakal membentuk poros geng nuklir bersama Rusia dan Cina?